Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya adalah tentang karena OJK sudah berupaya menyampaikan tentang POJK nomor 11 tahun 2024 yang mana di tanggal 31 Juli secara bertahap pinjol wajib melaporkan semua data nasabah yang bermasalah dan pinjol harus menjadi pelapor SLIK, sistem layanan informasi keuangan atau sistem layanan informasi kreditur Di sini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, yang saya bahas lagi bukan soal SLIK-nya, bukan soal dari POJK-nya. Yang mau saya bahas adalah menghilang dan kabur dari pinjol. Oke. Ini sudah ada lagi statement yang dibentuk OJK melalui POJK nomor 11 tahun 2024. Oke. Semua data akan dilimpahkan, semua data akan diserahkan. Dan habis itu otomatis akan banyak nantinya penawaran-penawaran yang terjadi bahwasanya mereka bisa membackup data seperti biasa-biasanya. Habis itu menghapus BI checking yang ada di OJK. Habis itu mereka bisa menunjukkan cara menghilang dan segala macam. Hati-hati. Tadi saya mendapatkan masih ada orang yang ditipu. Bahwasanya dia harus membayar sebanyak 750.000. Yang mana data dia di backup, dan habis itu alih-alih data mau di backup, alih-alih data penyebaran data mau berhenti, malah dia masuk ke dalam ranah penipuan. Dia diminta untuk mendownload aplikasi dengan sistem bagi hasil. Ini banyak saya minta buat teman-teman semuanya, hati-hati. Jangan mudah tergiur dengan jasa apapun yang ditawarkan, termasuk dengan jasa-jasa pendampingan dan segala macam. Ingat, posisi Anda sekarang tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ketika Anda menyampaikan tidak mampu bayar, berbarengan dengan itu, kondisi hidup menjadi penentu di sini. Karena kondisi hidup Anda yang tidak baik-baik saja, sehingga keuangan Anda pun kewalahan menghadapi hutang piutang ini. Jadi jangan sampai Anda masuk dalam ranah-ranah penipuan yang mana mereka hanya menginginkan keuntungan dari diri Anda di balik kepanikan yang ada. Saya selalu sampaikan sama Anda, hapus data itu tidak pernah ada. Tidak ada orang yang bisa menghapus datamu di pinjol. Sudah berapa kali saya sampaikan. Kalau ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, mungkin dia tidak perlu menawarkan jasa ini kepada dirimu. Dia pakai sendiri. Begitu dananya cair, data dia dihapus di sistem pinjol itu. Dia pakai lagi. Cair lagi, dia hapus lagi. Ngapain dia tawarkan samamu? Kan? Kan dia bisa menghapus data. Apa salahnya dia yang pinjam di pinjol, begitu dana pinjol cair, dia hapus. Kan lebih besar jumlah yang dia dapat. Karena hal itu tidak ada, dimanfaatkanlah kepanikanmu. Anda diiming-imingkan. Dengan menghapus data, tidak lagi ada teroran, tidak lagi ada penyebaran data, tidak ada lagi intimidasi dan segala macam. Jangan pernah percaya. Ditambah dengan POJK nomor 11 sudah diterbitkan, dan ini akan dipakai di tanggal 31 Juli nanti. Otomatis jasa-jasa ini akan makin banyak. Dengan dalih mereka bisa menghapus BI checking lah, dengan dalih mereka bisa menghapus SLIK lah, mereka bisa kerjasama dengan orang dalam OJK lah. Jangan pernah tergiur. Ingat aja kondisi Anda yang Anda ingat gitu loh. Anda ini berhutang tidak mampu bayar. Ngapain Anda bayar-bayar jasa? Ngapain Anda buang-buang duit Anda? Kalau memang ada duit Anda, mendingan cicil aja tuh hutang Anda. Kan jauh lebih baik. Itu di TikTok, di media sosial, itu masih banyak gitu. Kata-kata semi belum berhenti sampai sekarang. Kata-kata backup data belum berhenti sampai sekarang. Kata-kata pelunasan hutang dengan berhutang belum berhenti dengan sekarang. Korban dia siapa? Target mereka siapa? Orang yang kepanikan. Anda yang terus-terusan mencari aman atau tidak, ini target mereka paling utama. Anda yang terus-terusan bertanya ada DC atau tidak, ini target mereka.
Anda yang selalu serba kepanikan, serba ketakutan. Ini target mereka. Ditawarkanlah backup data, pengalihan panggilan, hapus hutang, hapus data dan segala macam. Hati-hati teman-temanku semuanya. Ya, hari ini tanyakan dengan kondisi Anda. Tidak mampu bayar, jangan dipaksakan. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Ya, nggak apa-apa Anda gagal bayar, nggak ada masalah. Daripada gali lubang, tutup lubang, hutang yang hanya 1 atau 2 aplikasi, gara-gara Anda gali, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, hutang Anda meluas, mendingan tahan di posisi ini. Iya kan? 2 aplikasi Anda tahan, Anda usahakan bekerja. Oke. Bang, hasil kerja saya bang, tidak mencukupi juga. Ya kita apa boleh buat. Ini takdir dan kondisi hidup. Ya. Bang, katanya AFPI bang mau lapor polisi dan segala macam. Yang dilaporkan ajakan galbay pinjol. Bukan Anda yang galbay pinjol. Ya, itu harus dipikirkan juga. Jangan asal dicerna aja gitu loh. Ngapain Anda yang galbay dia laporin? Atau dengan fakta hidup, dengan kondisi Anda. Ya enggak sih? Yang mau dilaporkan itu ajakan galbay. Tapi sampai sekarang masih kita tungguin pasal apa yang mau digunakan. Ini ditindaklanjuti atau tidak, atau hanya suara yang dibumingkan saja gitu. Ya. Makanya yang muncul sekarang adalah POJK nomor 11 tahun 2024. Yang mana nama orang yang terjebak di pinjol nanti, yang telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar dan segala macam, itu akan masuk ke dalam SLIK. Kalau nama Anda sudah masuk ke dalam SLIK, ya bagus, itu mengurangi hutang Anda. Semakin bagus nama Anda diperbankan, semakin banyak hutangmu. Semakin jelek namamu, semakin kecil hutangmu. Kamu mau yang mana? Ya, yang penting jangan sampai namamu jelek di hadapan Tuhan aja gitu loh. Ya enggak sih? Itu aja gitu loh. Yang jelas bagi saya teman-teman semuanya, saya agak miris juga sih membaca hal-hal itu tadi. Ternyata masih ada saudara-saudara saya yang bisa ditipuin dengan jasa-jasa yang seperti ini. Jadi saya tidak pengen lagi ke depannya teman-temanku semuanya, jangan ada yang terpengaruh. Kalau ada yang niat ingin membantu Anda diajak berdiskusi dan segala macam, habis itu dia meminta jasa, satu aplikasi 100.000 atau harus beli ini dulu dan segala macam, udahlah tinggalin aja. Ya. Sesuaikanlah dengan kondisi Anda. Apalagi Anda disuruh download lagi nih aplikasi ini, download aplikasi ini untuk menutupi hal ini. Tinggalkan aja. Ya, yang jelas hapus data itu nggak ada. Bang, saya capek bang, diteror terus bang, diintimidasi dan segala macam. Sumbernya temukan. Anda diteror melalui apa? Melalui telepon, ganti nomornya. Melalui WA, hapus WA-nya. Melalui email, ganti emailnya. Bang, nanti dibilang kabur. Bang, kabur dari mana? Anda ada KTP kok. Anda ada alamat kok. Kita mengganti nomor, WA, dan email bukan tanpa alasan. Kita capek kan diteror, kita capek diintimidasi, yang mana ini mengganggu proses kita untuk mengumpulkan uang. Wajar dong, karena kita sayang sama diri kita, kita menyelamatkan diri kita. Ya, itu pesan saya buat teman-teman semuanya, mungkin sesingkat ini saja. Dan saya berharap ke depannya saudara saya tidak ada lagi yang tertipu dengan backup data, menghilang dari pinjol, hapus data dan segala macam. Tidak ada lagi. Ya sudah, kalau memang Anda menyatakan sudah tidak mampu, ya sudah. Ya, biarkan aja, nggak ada masalah. Daripada Anda gali lubang, tutup lubang. Oke? Jangan tergiur-giur dengan jasa apapun di luar sana. Ingat, itu adalah ladang usaha dia, bukan untuk membantumu. Itu sumber penghasilan mereka. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Dampak keras ya akibat dari viralnya komunitas Galbay kemarin. OJK menyetujui tentang bahwa pinjol atau pindar legal ini harus menjadi pelapor tentang laporan sistem SLIK, Sistem Layanan Informasi Kreditur. OJK mau melakukan penambangan terhadap data semua debitur yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, atau sengaja tidak mau bayar. Tujuan OJK sih simpel ya, tujuannya simpel untuk supaya pindarnya lebih teratur, memitigasi resiko dari gagal bayar atau mengurangi angka gagal bayar ya. Tahukah teman-teman semuanya, kalau hal ini sudah berlangsung nanti di bulan Juli, dampak-dampak besar itu pasti akan terasa. Dan tahukah Anda ya, bahwasannya
penyerahan data atau permintaan data yang diminta OJK ini pasti akan terjadinya nanti penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Saya yakin tidak akan ada pihak pinjol yang mau terima kalau hanya sebatas ya nama orang tersebut dimasukkan ke data slik ya, dan kedepannya dia tidak bisa berhutang lagi. Kemarin saya sempat teman-teman semuanya saya bahas lagi videonya satu. Dampak ini akan serius banget nantinya. Seriusnya terhadap apa? Saya masih ingat di tahun 2024 lalu. Ya, waktu masih Bapak Presiden Jokowi. Bapak Erlangga Hartarto yang sampai sekarang masih menjadi Menteri Perekonomian menghapus bukukan semuanya tagihan dan segala macam. Karena Bapak Menteri itu menyampaikan bank sudah kesulitan menjalankan usahanya. Dan sudah banyak juga masyarakat atau pelaku usaha atau UMKM, petani dan nelayan sangat kesulitan dalam mengajukan pinjaman. Habis itu ya, di bulan Oktober lalu dilantiklah presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Bahkan di awal jabatan beliau juga mengambil langkah yang bagus juga, menghapus bukukan atau menghapus semua hutang-hutang petani, nelayan, UMKM. Tujuannya sih simpel ya, supaya masyarakat kita tidak terjebak lagi dengan hutang-hutang online, hutang-hutang pinjol, hutang-hutang rentenir. Itu tujuannya. Sekarang OJK mau mensandra lagi lebih besar. Ya, bahwasannya di bulan Juli nanti semua data nasabah yang macet, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ini akan di blacklist. Ya, ini akan bertolak belakang. Bapak Prabowo menghapus hutang petani, nelayan, UMKM. Oke, tujuannya supaya mensejahterakan kembali dan mereka mendapatkan modal kerja tadi. Ya, mereka mendapatkan modal untuk kebutuhan usaha mereka. OJK mematahkan statement itu ya dengan mengeluarkan bahwasannya Pindar harus menjadi pelapor juga untuk slik. Ya, supaya kedepannya lebih bisa meningkatkan risiko. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, ini dua statement yang berbeda gak sih? Yang satu, Bapak Presiden kita, pimpinan tertinggi di negara ini, menghapus hutang. OJK bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mau memblacklist. Oke, dampaknya akan sangat besar. Nantinya bank pun juga akan teriak-teriak, leasing juga akan teriak-teriak. Kenapa? Karena begitu banyak nama masyarakat Indonesia tersandra di dalam pinjaman online dengan catatan kredit macet. Bagaimana caranya mereka menyalurkan dana? Bagaimana ini program subsidi dari pemerintah? Bagaimana bank menjual uangnya lagi kepada rakyat dengan bunga yang mau mereka ambil? Otomatis akan terjadi kelumpuhan yang sangat besar nantinya pada bank, leasing, dan kredit-kredit yang lainnya yang berpatok kepada slik, termasuk pinjol sendiri. Oke, ini teman-teman semuanya saya mau ngajak Anda juga di sini. Di sini cukup menarik teman-teman semuanya karena begitu OJK mengeluarkan satu aturan COJK nomor 19 tahun 2023, itu terjadi penuntutan atau pemrosesan ke jalur hukum. Pihak dari fintech tidak terima. Banyak dari leader mereka yang merasa ini aturan tidak benar dan lebih memberatkan kepada diri mereka, sehingga mereka menuntut ke jalur hukum. Yang dituntut itu adalah Otoritas Jasa Keuangan tentang aturan yang ada. Oke, saya bacakan beritanya di sini ya teman-teman semuanya. Mungkin ini teman-teman agak terkejut isinya gitu loh. Ternyata tentang COJK nomor 19 tahun 2023 atau COJK.06 2023 itu menimbulkan pro dan kontra gitu ya di tengah dari para pelaku usaha jasa keuangan. Jadi ada beberapa leader, totalnya itu 142 leader dari 4 fintech lending yang mencoba menggugat OJK melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN gitu loh ya. Ini isi tuntutannya dan kita bacakan.
Ada 142 leader dari 4 fintech lending gugat OJK di Petun. Ini isi tuntutannya. Sebanyak 142 pemberi dana atau leader yang tergabung dalam komunitas leader korban fintech P2P Lending melayangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman ya. Padahal sekarang sudah berganti nggak sih? Diketahui 142 leader tersebut merupakan leader dari 4 fintech lending, yaitu Impesri. Impesri kita sama udah tahu ya, dia udah ditutup ya kan, dicabut izin usahanya. Habis itu Taniven, itu juga sudah dicabut izin usahanya. Habis itu iGrow, ya. Habis itu PT Modalin Nusantara. Habis itu PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat. Adapun gugatan itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Petun Jakarta 20 Januari 2024 lalu ya. Dengan nomor perkara 18/G/2025 Petun Jakarta secara rinci OJK tercatat sebagai tergugat 1, Agusman sebagai tergugat 2. Mengenai gugatan tersebut, kuasa hukum komunitas leader korban fintech lending, Grace Sitohang, menerangkan bahwa pihaknya menuntut agar regulator melakukan peninjauan kembali atau pencabutan atau mengeluarkan ketentuan baru atas ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 19/06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Grace menyoroti poin yang tertuang dalam COJK nomor 19 pada bab 4 mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan angka 1 huruf H yang menyatakan seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Dia memahami bahwa poin ketentuan COJK nomor 19 tahun 2023 tersebut memiliki tujuan untuk menyelaraskan kebijakan OJK dengan standar internasional. Sebagaimana prinsip-prinsip yang telah diterbitkan oleh Financial Stability, hal tersebut menjadi penting untuk menjaga daya saing sektor keuangan Indonesia di tingkat global. Melaksanakan perlindungan konsumen dan inovasi berkelanjutan di sektor keuangan, namun Grace menilai ketentuan COJK tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak negatif secara signifikan terhadap leader seperti resiko kehilangan dana bagi leader akibat kegagalan debetur atau borrower, serta ketidakjelasan tanggung jawab fintech lending sebagai platform yang memiliki kewajiban mitigasi risiko. Selain itu, dalam tataran implementasi dari ketentuan itu mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi pihak leader sehingga berpotensi merugikan secara finansial dan reputasi bagi perusahaan fintech lending itu sendiri. Di masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha, kata dia kepada Kontan di Selasa, Grace menambahkan dampak negatif yang dialami oleh leader makin diperjelas dengan ditemukannya adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh organ internasional fintech lending. Kasus ini tentu tidak hanya merugikan leader secara finansial, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap keamanan bertransaksi dalam ekosistem pinjaman berbasis teknologi informasi. Dia menerangkan atas kerugian yang dialami oleh leader dan ditemukan indikasi oleh organ internasional fintech lending sehingga ini tidak ditemukan adanya tindak lanjut dari OJK atau pihak lainnya terkait pembahasan tentang COJK nomor 19/2023 terkhusus pada bab 4 mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan angka 1 huruf H. Berdasarkan sejumlah hal itu, maka sudah sepatutnya OJK sebagai regulator untuk segera minimalisirkan kerugian dialami oleh leader dengan regulasi atau peraturan yang lebih adil dan memberikan kepuasan pada para pihak, tuturnya. Atas dasar hal itu, menyimpulkan bahwa pihaknya menyampaikan keberatan atas diterbitkannya ketentuan dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Salah satu alasannya karena munculnya kelemahan pengawasan internal yang mana fintech lending tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai
terhadap aktivitas organ pengelola sehingga membuka celah untuk tindakan atau fraud ya bacanya ya. Selain itu, fintech lending juga dianggap minim untuk mengedepankan transparansi. Grasi juga menerangkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan proses mitigasi risiko, membuat pemberi dana atau leader kesulitan memantau penggunaan dana mereka. Grasi juga mengatakan hal lain yang membuat pihaknya keberatan, yaitu beberapa individu dalam fintech lending dinilai memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Ingat, ada kata-kata beberapa individu dalam fintech lending dinilai memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Berarti posisi mereka, posisi siapa ini? Yang memanfaatkan ini posisi siapa? Posisi apakah karena ada pimpinan tertinggi dalam suatu lembaga yang membentuk aturan itu, mereka juga salah seorang bos besar dari pinjol-pinjol legal, atau kayak mana gitu loh ya. Jadi kayak seru gitu loh ya. Tapi sayangnya hal ini nggak begitu viral teman-teman semuanya. Walaupun pinjol-pinjol yang disebutkan tadi itu sudah diblokir ya sebagiannya ya. Dengan mengabadikan prinsip tata kelola yang baik, keberatan lainnya yakninya adanya ketidakseimbangan tanggung jawab. Dia mengatakan ketentuan tersebut secara sepihak membebankan risiko sepenuhnya kepada leader tanpa memperhitungkan tanggung jawab fintech lending dalam melakukan mitigasi risiko. Melalui evaluasi kredit atau pengawasan terhadap penggunaan platform, Grasi pun berpendapat kebijakan dalam COJK itu juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi leader, terutama dalam situasi mitigasi risiko, kegagalan pembayaran oleh borrower yang difasilitasi oleh fintech lending. Dia juga bilang COJK itu tidak adanya mekanisme penyesuaian risiko. Dalam implementasi kebijakan tersebut tidak diatur mekanisme penyesuaian risiko yang melibatkan tanggung jawab bersama antara leader fintech lending dan borrower, katanya. Berdasarkan alasan tersebut, Grasi menyampaikan penggugat memohon agar majelis hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, menghukum tergugat untuk melakukan peninjauan kembali atau pencabutan atas ketentuan COJK nomor 19 tahun 2023. Khususnya terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang hanya dibebankan kepada leader dalam pendanaan fintech lending, serta menegaskan aturan tanggung jawab fintech lending dalam melaksanakan mitigasi risiko dalam ketentuan terkait. Mohon majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk membuat aturan baru yang berimbang yang berpihak kepada leader dalam hal pertanggungjawaban atau terjadinya kerugian, termasuk aturan tentang produk asuransi yang dipakai dalam hal terjadinya gagal bayar, ungkapnya. Selain itu, memohon majelis hakim menghukum tergugat untuk segera mengatur mekanisme mitigasi risiko yang lebih berimbang antara fintech lending selaku penanggung jawab atau risiko kegagalan leader melalui pengawasan dan audit yang ketat, serta pelaksanaan evaluasi secara penyeluruh terhadap risiko kredit. Selanjutnya, menghukum tergugat untuk melibatkan leader dalam proses konsultasi yang bertujuan untuk mencari solusi atau jalan keluar yang lebih adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, menghukum tergugat untuk mengeluarkan regulasi baru yang adil dan lebih berpihak pada konsumen, dalam hal ini leader, serta menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga keputusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai informasi, berdasarkan kondisi terkini dari 4 fintech lending yang dimaksud, Investri Taniven diketahui telah dicabut izin usahanya oleh OJK masing-masing 21 Oktober 2024 dan 3 Mei 2024. Imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai. Adapun Modal Rakyat dan iGrow juga mengalami masalah serupa, dengan tingkat kredit macet atau TWP 90 masing-masing sebesar 7,55% dan 80,18% per 22 Januari 2025. Nah, bayangin teman-teman semuanya gitu loh. COJK ini kenapa, ya saya baru ngehnya sekarang gitu loh. Kenapa COJK itu tidak begitu diikuti oleh pihak-pihak pinjol ya, ataupun pindar-pindar, sebagian ya tidak diikuti karena itu merugikan mereka ya. Makanya saya bilangin aturan yang dikeluarkan OJK ini bagus benar gitu loh. Sayangnya praktek di lapangannya tidak ada. Ternyata itu menimbulkan pro dan kontra gitu loh ya. Jadi leader merasa saya investasi ngapain
Ya kan, saya bagikan uang ngapain, ini nggak ada yang tanggung jawab, ketika nggak ada yang bayar, ya sudah rugi-rugi begitu aja gitu loh. Sehingga itulah yang terjadi saat ini. Makanya banyak yang meminjam itu lebih dari 3, 6, 10 itu tetap cair karena mereka tidak suka dengan SEOJK nomor 19 tahun 2023. Anda baru tahu kan informasi ini? Silahkan isi di dalam kolom komentar. Kalau saya sih sangat mendukung tujuan OJK di bulan Juli nanti. Orang-orang atau pinjol-pinjol harus semuanya mentaati aturan yang ada. Tidak ada dilakukan penyimpangan dan segala macam. Oke, nggak ada masalah. Sama-sama kita lihat nanti bagaimana dengan aturan OJK terbaru ini. Itu kan sudah dibikin juga POJK nomor 11 tahun 2024, bahwasannya ya pihak Pindar diminta untuk menjadi pelapor untuk sistem SLIK. Oke, sistem layanan informasi kreditur. Tujuannya memitigasi risiko gagal bayar. Jadi tidak ada lagi mencairkan dana kepada nasabah-nasabah yang tidak jelas. Oke, sama-sama kita lihat buat ke depannya. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.